Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Sahri MPDI, yang saya cintai teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wacana Studi Islam Kawasan, dan yang akan mempresentasikan materi pertama adalah Anissa Fahmi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Studi Islam di Indonesia ditandai arti dan asal-usul studi kawasan, orientalisme, dan oksidentalisme. 1. Pengertian studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya biasanya menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, karena fokus pada materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup perantara yang ada dicoba diurai di dalamnya. 2. Asal-usul studi kawasan Islam. Dalam sejarahnya, persoalan antara hubungan dan batasan-batasan wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama menjadi perhatian para ahli sejarah zaman Yahudi sekitar tahun 450-an Masehi dan 1300 tahun kemudian. Kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan studi Islam. Studi kawasan ini dengan berbagai corak dan ragam yang lebih dinamisme lagi. 3. Orientalisme. Kata orientalisme adalah kata yang dinisbatkan kepada sebuah studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan sosio-kultural bangsa timur. 4. Oksidentalisme. Dari makna etimologi, oksidentalisme yang terdiri dari kata Oksiden yang berarti barat dan isme yang berarti paham atau aliran, merujuk pada suatu pengertian paham atau aliran yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik budaya, ilmu, dan aspek-aspek budaya. Materi kedua adalah perkembangan studi Islam di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan langgar. Pendidikan dengan sistem langgar adalah pendidikan yang dijalankan di langgar, surau, masjid, dan di rumah guru. Yang kedua, sistem pendidikan pesantren, di mana seorang kiai mengajari santri dengan sarana masjid sebagai tempat pengajaran atau tempat pendidikan, dan didukung oleh pondok sebagai tempat tinggalnya santri. Yang ketiga adalah sistem pendidikan kerajaan Islam. Setiap kerajaan memiliki pendidikan masing-masing dan setiap kerajaan memiliki kebijakannya masing-masing. Yang terakhir adalah sistem pendidikan sekolah. Saat ini studi Islam tetap berjalan dengan lancar, mulai dari sekolah-sekolah formal hingga perguruan tinggi swasta atau negeri. Baiklah, sekarang adalah faktor pendorong dan penghambat studi Islam di Indonesia. Faktor pendorong. Yang pertama, orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak mula-mula menerima pendidikan. Yang kedua, guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Pendidik profesional adalah
secara implisit telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Yang ketiga, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Faktor penghambat. Yang pertama, disorientasi. Fungsi keluarga yang dikenal sebagai tempat pendidikan yang utama dan pertama, tampaknya saat ini sudah berubah seiring dengan era globalisasi dalam setiap lini kehidupan. Yang kedua, lemahnya learning society adalah pemberdayaan peran masyarakat dalam keluarga dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama. Selama ini peran pendidikan formal dalam arti sekolah yang baru mendapat perhatian, sementara pendidikan non-formal dan informasi di Indonesia belum mendapat perhatian, hanya dalam porsi yang sedikit. Yang ketiga, tayangan televisi. Tanpa disadari, hampir semua orang terjebak dalam dunia hiburan yang dibawa oleh televisi maupun HP. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.